masuk tol dalam kota. Masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Priuk. Lalu dia turun di Cempaka Putih. Jadi turun Cempaka Putih belok kiri, ngelewatin kan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen, lurus lagi Tugu Tani, masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI, belok kiri, masuk Tamrin, belok kiri, lurus sampai Semanggi, ambil kiri, masuk lagi Gatot Subroto, masuk tol lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Mayhibu Rabbuna yardal amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita permohon juga salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu di program Live Interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di program ini kita informasikan untuk Bapak dan Ibu pemirsa Asil TV untuk nanti bisa langsung bersoal jawab di 0811-755-0606 mengenai pertanyaan seputar muamalah kontemporer ataupun pertanyaan waris. Baik, program kita ini juga disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja sapa guru kita yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah wa ni'mah. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Ustaz, kita mohon izin untuk bisa langsung membacakan pertanyaan. Yang pertama, kita akan mulai di 0811-755-0606. Izin, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz mau bertanya, apakah sekolah boleh menerima fee dari penyedia barang atau toko yang dana pengadaan barangnya bersumber dari dana bos pemerintah? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim, wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bila dia bersumber dari dana pemerintah, tentu manfaatnya sesuai dengan yang diperuntukkan oleh pemerintah, dan sekolah atau pihak sekolah yang menerima manfaat dari hal tersebut di luar yang diterakan tentu tidak dibolehkan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami. Kita kembali informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang baru saja menyimak untuk nanti bisa langsung bersoal jawab
di 081175500606 mengenai pertanyaan seputar muamalah kontemporer dan juga pertanyaan waris. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam terlawat. Ustadz, seseorang yang bekerja di kantor perpajakan itu boleh apa tidak? Jazakallahu khairan, Ustadz. Islam agama yang memerangi pajak. Ya. Di mana sebelum Islam datang, ya, sistem pemerintahan jahiliyah itu menerapkan pajak bagi rakyatnya. Sebagaimana dalam Islam dihapuskan, dalam agama Nasrani juga dihapuskan. Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di akhir zaman, ya. Sebelum dia membunuh Dajjal, dia mematahkan salib. Kemudian berdasarkan hadis Nabi yang sahih, kemudian dia membunuh babi-babi. Kemudian dia menghapuskan pajak. Ya. Dan buktinya juga sampai sekarang ada beberapa negara Eropa yang mereka tidak menarik pajak dari rakyatnya. Ya. Dan Islam sama. Islam sistem negara yang tidak memungut pajak dari rakyatnya. Ya. Seperti itu. Maka bekerja di kantor pajak ada sanksi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita menunggu telepon di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum bekerja sebagai affiliate sebuah e-commerce dengan menyepam link-link produk di sosial media? Seperti pada postingan orang-orang, mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Apa itu affiliate? Apa itu menyepam? Bisa dijelaskan? Nah, Ustaz. Tidak dijelaskan di sini, Ustaz. Skip, saya nggak paham. Baik, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukum bekerja di lembaga konvensional seperti audit keuangan konvensional, notaris dalam pinjaman berbunga, bekerja di lembaga induk konvensional yang membuka unit usaha syariah, dan profesi-profesi yang lain yang bersentuhan secara tidak langsung dengan transaksi konvensional yang terlarang? Jazakallah khairan, Ustaz. Bila ini dimaksud dengan konvensional adalah riba, Nabi SAW sudah mengutuk, mendoakan agar menjadi terkutuk akidar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi sawa. Beliau mendoakan agar menjadi terkutuk orang yang makan riba, dalam hal ini pihak bank yang menerima riba dari nasabah atau nasabah yang menabung, mendapatkan bunga dari bank, maka dia pemakan riba. Wa mukilahu, yang memberi makan. Ketika nasabah meminjam dana bank dan dia membayar berlebih, kelebihan itu riba. Maka ketika itu nasabah menjadi pemberi makan riba dan dia dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun dia sudah rugi uangnya. Atau ketika bank memberikan bunga kepada nasabah yang menabung di banknya, maka bank statusnya pemberi makan riba. Maka yang berhubungan dengan bank, karyawannya atau nasabahnya, baik yang menyetorkan dana, menerima dana, dua-duanya sama terkutuknya, terkutuk sebagai pemberi makan riba atau pemakan riba itu sendiri. Kemudian yang juga dikutuk,
wa katibahu, dan penulis akad riba tersebut, yaitu notaris yang bekerja di pihak bank. Kemudian wa syahidai, semua saksinya, semua saksi transaksi riba, maka mereka adalah orang-orang yang dikutuk. Dan termasuk dalam hal ini orang yang bekerja di bank riba tersebut, walau di bagian apapun, karena secara tidak langsung dia mensupport aktivitas yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla, dan hukumnya perbuatannya adalah haram. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, namun kita informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk nanti yang menelpon di 081175500606, lebih konsentrasi ke telepon saja, jangan ke televisi. Baik, kita tanyakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, ana seorang pemilik toko listrik dan ada terdapat beberapa biro atau pemasang listrik yang sering belanja di tempat ana. Tetapi di toko ana tidak melayani bon kosong, Ustadz, atau manipulasi harga. Namun Ustadz, misal ana memiliki dua harga, yaitu biro dan untuk harga biro dan harga konsumen biasa. Jadi misal harga biro sebesar 10.000 dan harga konsumen 12.000. Kalau biro tersebut membawa konsumen yang punya rumah ke toko ana untuk belanja instalasi listrik, ana kasih harga 12.000, tetapi nanti setelah kelebihan 2.000 dari harga biro yaitu 10.000, ana kasihkan ke biro sebagai tanda terima kasih udah bawa konsumen ke toko ana. Bagaimana transaksi seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Apakah 12.000 harga normal atau Anda naikkan? Kalau 12.000 harga normal, berarti Anda memotong keuntungan Anda untuk si biro tadi, tidak ada masalah. Tapi kalau harga normal adalah 10.000, Anda naikkan, ya, maka ini konsumen, pelayan tertipu. Ya, maka tidak boleh menipu mereka menjual dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita menunggu telepon di 0811755606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ketika berbelanja di satu tempat, misal di supermarket atau di marketplace, seringkali kita temui harga barang yang jumlahnya keriting atau tidak bulat. Misal 6.000 rupiah itu menjadi 5.125 sekian karena tidak ada kembaliannya dan sebagainya, hingga akhirnya harga tersebut dibulatkan. Lantas bagaimana syariat mengenai hal tersebut Ustaz? Nah, kalau Anda belanja online, tanyaan di online kan ya, nah Ustaz. memang tak bisa transfer dengan harga keriting itu. Hah? Setahu saya bisa. Ya. Setahu saya bisa harga keriting. Kalau Anda mau bulatkan, terserah Anda. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita kembali informasikan untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung, silahkan ke 0811755606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah boleh bagi saya sebagai owner usaha memasang kamera CCTV? Tujuannya dua hal. Yang pertama, mengawasi jalannya pekerjaan dan pekerjaan para pegawai dengan kewajiban mereka. Antisipasi juga potensi terjadinya pencurian dan menjaga keamanan. Kemudian poin yang kedua, apakah boleh dipasang tanpa sepengetahuan para pegawai? Jazakallahu khairan Ustaz. Boleh, tidak ada masalah.
Wabillahi taufiq. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Bolehkah kita memberi fee ke penjaga toko atau kios agar dia mendorong penjualan barang kita di kios tempat dia bekerja? Pemberian fee ini sepengetahuan pemilik kos. Fee berupa uang, misal 1 liter dapat fee Rp2.000. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Kalau Anda berakad dengan pemilik usahanya dan pemilik usahanya yang berakad dengan si penjaganya, tidak boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda berakad langsung dengan si penjaganya, berarti Anda mengajak dia berkhianat kepada pemilik kios, walaupun pemilik kios tahu. Dia tahu bukan berarti boleh. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Kita kembali ke 081175500606 untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana status hukum gaji dari pegawai sekolah yang bekerja di sekolah yang mengajarkan mata pelajaran seni musik? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ulangi. Bagaimana status gaji dari pegawai sekolah atau guru yang mengajarkan pelajaran seni musik? Jazakallahu khairan, Ustaz. Gurunya mengajarkan seni musik atau karyawan? Status gaji guru yang mengajarkan seni musik, Ustaz. Guru yang mengajarkan seni musik, hukumnya haram perbuatannya, gajinya pun tidak halal. Karena semua mazhab para ulama mengharamkan musik. Hadis-hadis Nabi dalam ini sahih dari Imam Bukhari, ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in mengharamkan musik. Billahi taufiq. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Sepertinya kita akan coba terima telepon di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Ya, Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu di mana? Ibu Emi di Cilegon, Ustaz. Baik, silakan Ibu Eni, pertanyaannya kepada Ustaz, tafadhol. Ya, saya kan udah 2 kali menikah, Ustaz. Dari suami yang pertama, saya mempunyai anak 3. Apakah itu nanti dapat warisan dari harta saya atau gimana itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Dari 2 suami tadi, anak Anda berapa? Anak saya yang pertama 3, Ustaz. Yang kedua nggak punya anak. Ya, itu selamanya anak Anda walaupun dengan suami Anda sudah bercerai. Ya. Artinya, kalau Anda wafat, mereka dapat warisan dari Anda. Kalau mereka wafat, Anda dapat warisan sebagai ibu dapat 1/6. Kalau suami Anda wafat, 3 anak itu mereka dapat harta warisan dari ayahnya. Kalau anak itu yang wafat, ayahnya juga mendapat harta warisan 1/6 tambah sisa. Kalau tidak ada asobah dari anak. Paham? Kalau dari saya dapat juga ya, Ustaz, dari harta saya. Dapat. Oh iya, iya, Ustaz. Baik. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, selamat. Baik, jazakallah khairan untuk Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Eni di Cilegon. Kita kembali informasikan untuk Ibu atau Bapak yang menelpon di 081175500606 untuk lebih fokus ke teleponnya biar lebih jelas pertanyaan dan juga jawaban nanti yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk di 081175500606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ustadz, ada salah seorang yang bekerja di perdagangan di perusahaan kami. Ketika merasa di sana ada jenis barang yang harganya mulai naik di pasar, dia membeli semua barang yang ada di pasar dan dia dapat mengendalikan harganya dengan meraih banyak keuntungan. Apa hukum pekerjaan semacam ini, Ustadz? Dan apakah yang dihasilkan dengan cara semacam ini halal atau haram? Jazakallahu khairan, Ustadz. Kalau barang yang dia kuasai merusak harga pasar dengan posisinya dia sebagai pedagang besar, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia hanya pedagang, kemampuannya paling tidak sampai 1% dari barang yang beredar di daerah tersebut, tidak ada masalah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita kembali informasikan untuk Bapak dan Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada yang ingin segera berkonsultasi mengenai pertanyaan atau permasalahan seputar muamalah kontemporer, bisa langsung di 081175500606. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya mempunyai stand toko di pasar. Semua toko di kanan kiri saya telah mengambil trotoar yang ada di depan toko mereka dan sedikit mengambil bahu jalan di luar batas tanah toko mereka, yang menjadikan saya juga melakukan hal yang sama. Apakah ini hukumnya haram? Dan jika haram, apakah saya bisa tetap memakainya untuk memajang barang dagangan saya saja? Jazakallahu khairan, Ustaz. Halal dan haram bukan karena melihat orang melakukannya, tapi melihat aturan dalam agama Islam. Ya, dalam agama Allah Azza wa Jalla, man iqtata'a shibra minal ardi tawaqahu Allahu yawmal qiyamati sab'al aradin. Siapa yang mencaplok, mengambil satu jengkal tanah, maka di hari kiamat 7 bumi, lapis bumi ke bawah dan 1 jengkal itu dikalungkan ke atas lehernya. Anda bayangkan berapa juta hektar yang ada di leher Anda nanti di hari kiamat ketika mencaplok tanah perorangan. Skala sekarang yang Anda caplok adalah tanah orang banyak, jalanan umum, ya. Maka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lakukan lagi. Masalah semua orang melakukan, ya, tidak menjadikan dia halal. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah anak pondok pesantren itu boleh dikasih makanan fidyah? Dan apakah 15 anak bisa dibagikan dalam sehari itu dalam makan siang dan makan malam, sehingga terhitung 30 orang karena fidyah yang harus dikeluarkan 30 hari? Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah mengatakan fafidyatu ta'amu miskin. Ya, Allah katakan bahwa fidyah itu makanan pokok untuk orang miskin. Anak pesantren, ada yang pesantren itu lebih mewah daripada di rumah Anda. Ya, ada kolam renangnya, ada seterusnya. Biayanya juga jauh lebih mahal daripada dia hidup di rumah orang tuanya. Dan orang tuanya berada. Maka tidak semua pesantren ta'amu miskin, orang miskin. Kemudian yang diberikan adalah beras. Jadi ya, setengah sok. Kalau sok umpamanya 2,5 kilo, 2,5 kilogram beras, berarti fidyah 1,25, 1 kilo seperempat per hari. Kali 30 hari. Ya, seperti itu.
Taib, Anda jazakallah khairan. berikan ke fakir miskin, bukan ke anak pesantren. Anak pesantren banyak orang tuanya yang kaya raya. Baik. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita kembali ke telepon 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Arifah di Bangladesh, Pak. Taib, Dari silakan Riau. Bapak Arif. Pertanyaannya kepada Uh, Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz. Saya kan pekerja jasa, Ustaz. Pekerja jasa bagian pengecatan motor. Jadi ada nasabah yang pengen ngecat motor itu penghasilannya tuh boleh dikatakan haram, Ustaz. Ya, Apa? Menghasilnya apa? sebagai bandar gitulah. Gak paham saya bandar-bandar. Mengasih apa maksudnya? Dia penghasilan itu sebagai bandar narkoba gitu lah, Ustaz. Penghasilannya. Jadi saya ini kan kerja jasa, Ustaz, sebagai tukang cat motor. Itu gimana tuh hukumnya, Ustaz? Menerima uangnya, Ustaz? Dia bandar narkoba, dia ngecek motornya ke Anda. Iya, Ustaz. Anda yakin dia tidak punya uang yang halal? Yakin, Ustaz. Kalau yakin jangan terima. Bisa gratiskan atau disuruh dia cari uangnya yang halal. Serahkan ke Anda. Ya, Ustaz. Berarti enggak boleh diterima, Ustaz. Tidak boleh diterima. Kalau jualan pun gitu juga, Ustaz. Saya kan juga jualan itu. Iya, itu perkataan banyak para ulama, di antaranya Imam Nawawi, sepakat para ulama mazhab Syafi'i bahwasanya orang yang seluruh hartanya haram dan Anda mengetahuinya, tidak boleh bertransaksi dengannya. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Taib. Ya, Ustaz. Taib. Jazakallah khair untuk Bapak Arif yang ada di seputaran yang sudah menelpon di 0811-755-0606. Kita kembali informasikan untuk lebih fokus ke telepon yang menelpon langsung di 0811-755-0606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bolehkah menjual rambut palsu atau wig? Jazakallahu khairan, Ustaz. Dari Putra di Bandung. Naam, Ustaz. Rambut palsu dilarang dalam agama Allah Azza wa Jalla. Al-musilah wal mustawsilah. Wallah ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya hibah yang diberikan kepada ayah, yang diberikan ayah kepada anaknya, tetapi harta belum diserahkan ke anaknya. Ayahnya sudah meninggal lebih dulu. Akad hibahnya batal berubah menjadi waris atau akad hibah itu tetap berjalan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Berubah menjadi waris berdasarkan perbuatan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia menghibahkan satu kebun korma kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha sibuk mengajarkan umat akan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak sempat mengurusnya dan tidak menerima kebun tersebut. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ajalnya sudah dekat, dia mengatakan bahwasanya aku dahulu pernah memberikan kepadamu satu kebun korma yang hasilnya 20 wasak. Akan tetapi engkau tidak pernah menerimanya, maka sekarang ajalku sudah dekat, itu menjadi dibagi kepada saudara-saudarimu. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita kembali ke pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Saya menjual aset warisan yang mana hasilnya akan dibagikan sesuai syariat. Tapi saya ingin menjual aset tanpa sepengetahuan satu adik saya karena dia di pondok pesantren. Apakah tidak mengapa demikian, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Tidak mengapa. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bolehkah berjualan di marketplace? Apa saja rambu-rambu yang harus diperhatikan apabila berjualan di marketplace sehingga sesuai syariat? Jazakumullahu khairan dari Ummu Abdillah di Makassar Ustaz. Boleh, asal jual beli boleh. Tapi karena ini online tidak tunai, tidak boleh menjualkan emas dan perak dan mata uang. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita informasikan sebelumnya untuk Bapak Ibu dimanapun antum dan antuna berada, pemirsa Asil TV, untuk bisa langsung berkonsultasi atau menelpon langsung di 0811-755-0606 mengenai pertanyaan seputar muamalah kontemporer ataupun pertanyaan waris, biar bisa langsung dijawab oleh Ustadz dan juga langsung paham atau paham apa yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum jual beli kulit binatang yang tidak halal dimakan, seperti ular, macan, dan sebagainya? Apabila hukumnya haram, apa ada jalan yang membolehkannya? Jazakallahu khairan Ustadz. Nabiyu anil iftirashi fi juludis siba'. Rasulullah SAW melarang duduk menjadikan tikar kulit hewan buas. Nah, ketika Rasulullah melarang menggunakannya, maka hukumnya haram memperjualbelikannya. Sesuatu yang diharamkan Nabi, jangan mencari-cari jalan untuk menghalalkannya. Khawatir nanti Anda berubah menjadi Yahudi, yang ketika Allah mengharamkan kepada mereka untuk mencari berburu ikan di hari Sabtu, mereka akali syariat Allah Azza wa Jal sehingga mereka pasang jeratnya di hari Jumat dan mereka ambil di hari Minggu, sehingga Allah rubah mereka menjadi kera. Bentuknya mirip manusia tetapi dia adalah binatang melata. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita kembali informasikan bahwa insya Allah program kita ini juga bisa antum saksikan di media-media yang tergabung dalam RTVC. Dan antum juga bisa langsung bersoal jawab di 0811-755-0606 mengenai pertanyaan seputar muamalah kontemporer. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya pinjam uang ke BSI dengan angsuran SK saya, dengan agunan SK saya. Apakah ini termasuk riba? Insya Allah kami sedang atau akan menjual sebidang tanah. Kalau sudah terjual akan dilunasi pinjaman BSI tersebut. Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau yang Anda terima rupiah dan dipotong dari gaji Anda dengan ada pertambahan, maka itu adalah riba, walau BSI yang melakukannya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mempelajari dan mengajarkan beberapa kontrak transaksi keuangan di bursa saham global, seperti kontrak berjangka, mengingat saya sedang dalam proses mempersiapkan tesis doktor dengan topik bagaimana mencegah risiko keuangan di pasar minyak dengan menggunakan kontrak berjangka. Apakah saya boleh melakukan hal tersebut mengingat saya sedang kuliah tahun terakhir? Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu a'lam. Kontrak berjangka itu di bursa kontrak yang tidak ada serah terima, termasuk jual beli hutang dengan hutang. Sepakat para ulama hukumnya haram. Kalau Anda ajarkan, Anda mengajarkan sesuatu yang haram. Bila Anda meneliti sesuatu yang haram. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz.
apa hukum menjual produk tertentu via telepon dan meyakinkan nasabah dengan hal tersebut? Sebagai contoh, harga jual adalah 30, namun saya kabarkan kepada nasabah bahwa harganya 50. Karena perayaan hari raya atau momen tertentu, maka ada diskon dengan harga menjadi 30. Apakah hal ini halal atau haram, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, adakah menipu yang halal? Harga barang 30, Anda katakan 50, kemudian Anda beri diskon 20. Menipu adalah bagian sesuatu yang haram. Seolah-olah Anda berbuat baik, padahal tidak. Bahkan Anda sudah menipu. Nabi mengingatkan, iyyakum wal kadhib, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jauhilah berdusta. Berdusta mengantarkan kepada kedurjanaan dan kedurhakaan. Kedurhakaan mengantarkan ke dalam surga. Seorang berdusta dan selalu berdusta sehingga dituliskan dari sisi Allah dia adalah selamanya pendusta. Billahi taufiq. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya ataupun juga yang menyimak kita di media-media yang tergabung dalam RTVC. Dan untuk antum yang sedang menyimak juga bisa langsung bersoal jawab di 0811-755-0606. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menjual barang dengan Ustaz, bagaimana caranya menjual barang dengan dua macam harga yang berlainan antara cash dan kredit, antara kredit berjangka pendek dan kredit berjangka panjang? Jazakallahu khairan, Ustaz. Menawarkan boleh, menjual tidak boleh. Paham? Kalau Anda sekedar menawarkan, Pak, kalau Anda bayar sekarang harganya 1 juta. Kalau Anda akan bayar sebulan lagi, harganya 1.100.000. Kalau 2 bulan lagi 1.200.000. 3 bulan lagi 1.300.000. Ya, seserah Anda, maksimal 2 tahun. Harganya 1.200.000. Ya. Itu penawaran. Kalau dia mengatakan, saya mau pilih yang 1 bulan aja dah. Berarti 1.100.000 ya Pak? Ya, ini bukan 2 harga, 1 harganya. Tapi yang banyak tadi apa itu? Itu penawaran, bukan harga. Ya, ini boleh. Yang tidak boleh itu dia bilang tadi ada sampai 12 tadi penawaran, dia bilang ya udah saya beli. Dia beli mana enggak jelas. Lalu dia bawa barang. Setelah sebulan dia bayar 1.100.000. Ini namanya riba. Dan mengandung surga dan hukumnya haram. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apa hukum berjualan bayar lauknya saja, nasi gratis? Sebagai contoh, 1 paket nasi harga 15.000 sudah plus sayuran dan lauknya. Nah, tiap hari Jumat, rumah makan kami selalu memberikan nasi gratis. Cukup bayar harga lauk saja 8.000. Bolehkah hal semacam ini, Ustaz? Terus banyak umahat yang beli nasi ke kami juga dengan cara transfer uang, terus disuruh kami yang menyalurkan atau kami tidak minta donasi. Syukron jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Yang pertama boleh, ada masalah. Anda mau gratiskan semuanya boleh, mau lauknya aja, mau nasinya aja, boleh dalam syariat Islam. Itu asalnya boleh. Adapun yang kedua, maka dia mentransfer untuk membeli nasi, tapi dia tidak terima. Dia minta tolong diserahkan kepada para orang-orang tertentu. Ya, ini Anda harus amanah. Untuk bertasarruf, ya, Anda minta dia terima dahulu, baru Anda melakukan pengiriman kepada pihak yang ditunjuknya. Karena tidak boleh melakukan tasarruf atas sesuatu barang yang dibeli, baik dijual kembali, diberikan hadiah dan seterusnya, kecuali setelah ada serah terima.
Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya ataupun yang menyimak kita di media-media yang tergabung dalam RTVC. Dan untuk antum yang bertanya silahkan langsung ke 0811-755-0606. Kita bacakan kembali pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya bekerja sebagai Gojek online. Jadi sering dapat pesanan dari orang lapas. Bukan polisinya tapi napinya. Dan saya tahu dia dulu adalah seorang bandar judi. Gimana itu hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau Anda yakin bahwa hartanya tidak ada yang halal, tidak boleh Anda terima transaksinya. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kita banyak mengetahui bahwa bisnis mobil atau lainnya menggunakan berbagai macam strategi. Di antaranya dengan sistem menjual dengan garansi jaminan servis atau pengambilan barang. Pertanyaannya, sahkah jual beli dengan sistem tersebut? Kemudian bagaimana pandangan syara mengenai jaminan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Apa yang dimaksud dengan pengantaran barang itu? Naam Ustaz. Jaminan servis paham saya. Yang kedua apa? Bagaimana pandangan syara mengenai jaminan tersebut Ustaz? Jaminan apa? Pengambilan barang katanya Ustaz. Apa itu pengambilan barang? Tidak dijelaskan Ustaz. Kalau jual beli mobil ada garansi servis umpamanya. Ini selama setahun saya menanggung biaya servisnya. Kalau dia include boleh. Ya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Kita kembali informasikan bahwa program kita ini juga bisa antum saksikan di media-media yang tergabung dalam RTVC. Dan untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah kontemporer bisa langsung di 0811-755-0606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada orang membeli tanah yang ada tanamannya dan tanaman tersebut sudah dibeli oleh orang lain. Apakah tanaman tersebut dapat dimiliki oleh orang yang membeli tanah? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya tidak, cuman dia bisa minta uang sewa kepada pemilik tanaman. Atau dia bisa mengatakan kepada pemilik tanaman silakan cabut karena saya akan membangun bangunan di atasnya. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Sebelumnya kita informasikan juga untuk antum yang nantinya menelpon untuk lebih bisa berkonsentrasi ke teleponnya saja. Taib. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum atau kriteria dari muhaqarat atau barang remeh? Jazakallahu khairan Ustadz. Barang remeh, kalau ketinggalan Anda tidak akan mengambilnya. Jatuh uang Anda receh 100 rupiah. Ya, Anda udah jalan 10 meter, dipanggil orang, Pak, ini uang Bapak jatuh 100 rupiah. Kembali mundur Anda, 10 langkah ke belakang, saya kira Anda lari. Malu Anda punya uang receh 100 rupiah. Ya, itu muhaqarat. Dan kiaskanlah dengan lain. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini, untuk kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Tapi sebelum kita tutup program ini, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Faliyatafadhal maskur Ustaz. Wani wa akhwati billah, tidak ada manusia yang terlahir mengetahui syariat Allah dengan sempurna. Semua orang belajar, para ulama kita dari masa ke masa menghabiskan waktunya untuk mempelajari syariat Allah. Ya, kalau Anda tidak cukup waktu untuk mempelajarinya, minimal bertanya seperti yang Allah perintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikr
jika kalian tidak mengetahui. Adapun Anda melakukan tindakan dalam transaksi keuangan Anda tanpa mengetahui syariat Allah, tanpa mempelajarinya, tanpa bertanya, maka Allah sudah sediakan untuk Anda azab di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga ilmunya di kesempatan hari ini. Kita juga mengucapkan jazakumullahu khairan untuk antum yang sudah bergabung di 081175500606 untuk Bapak ini dan juga untuk Ibu ini dan juga Bapak Arif. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa, Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada yang sudah menyimak program kita di kesempatan hari ini. Insya Allah di pekan depan kita akan kembali bersama guru kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum seputar muamalah kontemporer. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup untuk kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini saya berada di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Alhamdulillah, selesai kita mengadakan tablik akbar yang dihadiri insyaallah cukup banyak kaum muslimin. Namun karena keterbatasan tempat, sebab ini merupakan ruang utama yang sedianya akan dijadikan sebagai masjid, belum siap untuk kita gunakan, sehingga sementara kajian ada di basement. Dan dengan keterbatasan itu, kita berharap semoga fasilitas yang lain bisa segera kita penuhi, terutama untuk ruang utama masjid ini, yaitu bagian atas. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah menawarkan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang ingin turut serta dalam mewakafkan dananya untuk menjadi harta yang lebih abadi di akhirat. Dan insya Allah, karena posisinya masih dalam bentuk bangunan dasar, perubahannya mungkin sangat lama, dan wakaf itu semakin lama diganti, semakin panjang nilai usia pahalanya. Sehingga Anda punya kesempatan untuk bisa ngambil bagian dalam bangunan dasar yang itu menjadi wakaf yang lebih lama usianya insyaallah ta'ala. Semoga Allah ta'ala menerima amal kita semuanya, termasuk bagi teman-teman yang ada di Pekanbaru, di Riau, dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang ingin bergabung dalam kegiatan untuk menyebarkan kebaikan bagi umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.